Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada materi pelajaran seni budaya kelas 11. Masih membahas bab 1, yaitu membuat karya seni rupa 2 dimensi dengan memodifikasi objek. Pada pertemuan sebelumnya ada 3 hal yang harus dipahami atau 3 hal penting yang harus kalian pahami dari materi pada bab pertama ini, yaitu modifikasi, kemudian seni rupa, dan 2 dimensi. Pengertian atau pembahasan tentang modifikasi sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kali ini kita membahas tentang seni rupa dan 2 dimensi. Selamat menyimak materi pada kali ini, pada pertemuan kali ini. Yang pertama atau lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu karya seni rupa. Sebenarnya definisi atau pengertian dari karya seni rupa ini sudah kalian pahami atau sudah kalian pelajari di kelas 10 dulu ya. Saya sekedar mengingatkan ya, atau kita ulangi lagi, siapa tahu ada yang lupa, mudah-mudahan ingat semua ya. Jadi apa sih karya seni rupa? Secara umum, seni rupa adalah sebuah cabang seni yang hasil karyanya dapat dinikmati oleh mata dan disentuh dengan tangan ya. Jadi bisa dinikmati mata dan juga bisa disentuh oleh tangan kita. Nah, itu definisi umum arti dari seni rupa. Kemudian menurut bahasa, seni rupa bisa diartikan dari kata-kata penyusunnya. Jadi seni rupa itu terdiri dari 2 kata, yaitu seni dan rupa. Nah, kedua kata ini memiliki arti yang berbeda-beda. Kata seni memiliki arti sebuah cara menampilkan keindahan dalam bentuk karya, gerakan, dan beberapa metode lainnya. Ya, jadi cara menampilkan keindahan dengan berbagai cara, seperti dengan karya, gerakan, maupun dengan metode-metode lain. Nah, itu diartikan sebagai seni ya, atau memiliki arti seni. Kemudian rupa ya. Rupa itu memiliki arti wujud atau sesuatu yang bisa dirasa, dilihat, diraba, dan juga dinikmati. Nah, itu arti dari rupa. Kemudian jika digabungkan, apa sih seni rupa? Nah, jika ditinjau dari bahasanya, bisa kita simpulkan bahwa seni rupa adalah sebuah cara menampilkan keindahan dalam bentuk karya yang bisa dirasakan, yang bisa dilihat, diraba, dan juga dinikmati. Itu definisi dari seni rupa. Jadi keindahan, berbagai macam keindahan yang dibentuk dalam sebuah karya dan bisa kita rasakan. Contohnya apa? Lukisan misalnya. Nah, lukisan itu merupakan karya atau merupakan seni rupa. Karena dalam lukisan itu pasti menampilkan, atau si pelukisnya itu ingin menampilkan sebuah keindahan dari sebuah lukisan. Dan lukisan itu adalah bentuk karya yang bisa kita lihat, bisa kita raba, dan juga bisa kita nikmati keindahannya. Nah, itulah definisi dari seni rupa. Dalam konteks ini, apapun itu selama memiliki keindahan dan bisa dirasa, dilihat, diraba, dan dinikmati, maka termasuk ke dalam seni rupa. Oke, jadi seni rupa itu segala macam bentuk keindahan yang bisa kita lihat, yang bisa kita rasakan, dan kita nikmati keindahannya. Nah, itu definisi dari karya seni rupa. Nah, kemudian hal ketiga ya, setelah kita mengetahui apa itu modifikasi, setelah kita mengetahui seni rupa, nah sekarang kita
hal ketiga yang harus kita ketahui adalah dua dimensi. Dua dimensi itu secara garis besar itu hanya memiliki panjang dan lebar tanpa memiliki ruang. Ya, dua dimensi seperti gambar ya. Gambar. Nah, gambar itu termasuk dua dimensi atau tidak berbentuk istilahnya. Nah, seni rupa dua dimensi yang sedang kita bahas pada bab pertama ini, jika digabungkan memiliki definisi sebagai karya seni rupa yang hanya memiliki dua ukuran atau sisi. Mudahnya, karya seni dua dimensi itu hanya memiliki panjang dan lebar saja, tanpa dimensi ketiga, yaitu ruang. Contohnya apa? Lukisan, kemudian seni grafis, ilustrasi, dan karya rupa lain yang digambar di atas permukaan datar. Jadi, jika kita melukis atau menggambar di sebuah permukaan yang datar atau di atas sebuah kertas misalnya, nah itu hanya termasuk dalam kategori dua dimensi, ya, karena hanya memiliki panjang dan lebar. Beda halnya dengan patung misalnya. Nah, kalau patung itu sudah memiliki panjang, lebar, dan juga sisi, maka patung itu termasuk 3 dimensi. Tapi kalau gambar atau ilustrasi di atas sebuah permukaan datar itu termasuk dari 2 dimensi. Itu ya. Nah, itulah 3 hal yang harus kita pahami atau kita perdalam dalam pembahasan bab pertama ini, yaitu modifikasi, seni rupa, dan 2 dimensi. Nah, contoh-contoh dari karya 2 dimensi antara lain yang pertama ada lukisan. Lukisan yaitu karya seni rupa yang dilukis menggunakan kuas, menggunakan media cat dan kanvas. Nah, jadi lukisan itu termasuk kategori karya 2 dimensi. Kemudian ada seni grafis. Seni rupa yang dibuat melalui cetakan seperti cetakan kayu, stempel, sablon, dan lain sebagainya. Ini juga termasuk dalam karya 2 dimensi. Kemudian ada gambar. Sudah pasti ya, gambar juga termasuk dalam kategori karya 2 dimensi. Yaitu seni rupa yang digambar menggunakan media gambar seperti pensil di atas kertas. Contohnya meliputi gambar ilustrasi, gambar bentuk, gambar suasana, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat ada desain komunikasi visual. Nama lain desain grafis yang biasa dibuat dengan menggunakan aplikasi komputer, lalu dicetak di atas kertas menggunakan printer, seperti brosur, banner, undangan, hingga ke website. Ini juga termasuk kategori dari karya 2 dimensi. Jadi itu ya, karya 2 dimensi. Nah, jadi pembahasan kali ini cukup simple, yaitu tentang seni rupa dan 2 dimensi. Kalau kita ulangi tadi, seni rupa itu adalah segala bentuk keindahan ya yang dibuat sebagai karya dan bisa kita lihat, bisa kita raba, juga bisa kita nikmati keindahannya. Itu adalah seni rupa. Ya, mudah-mudahan kalian bisa memahami materi pada pertemuan kali ini. Silahkan kalian pahami dan kalian catat hal-hal penting dari penjelasan di materi kali ini. Selanjutnya akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Masih banyak hal-hal yang akan kita bahas seputar karya seni rupa 2 dimensi dan bagaimana cara memodifikasinya ya. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatiannya. Kita berjumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.